Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini saya mau membahas film Knives Out yang rilis pada tahun 2019. Sebuah film dengan genre misteri yang sangat-sangat keren. Bagi Anda yang belum nonton filmnya bisa stop video ini, karena video ini mengandung spoiler. Tapi, jika tidak keberatan dengan spoiler, maka nonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan penemuan mayat seorang kakek tua yang bernama Harlan. Mayat Harlan ditemukan di pagi hari setelah dirinya merayakan ulang tahun bersama keluarga besarnya. Seminggu setelah kejadian tersebut, polisi memanggil semua yang datang ke pesta tersebut. Sebelum saya jelaskan semua film ini, saya akan beritahu orang-orang yang ada di pesta ulang tahun tersebut. Linda, anak pertama Harlan. Richard, suaminya, dan Ransom, anaknya. Walt, anak ketiga Harlan. Donna, istrinya, dan Jacob, anaknya. Johnny, menantu Harlan, suaminya telah meninggal, dan Meg, anaknya. Waneta, ibu Harlan. Fran, asisten rumah tangga Harlan, dan Martha, perawat Harlan. Oke, mulai interogasi dilakukan oleh detektif Letnan Elliot, asistennya Wagner, dan detektif swasta yaitu Bernard Blank di kediaman Harlan. Orang pertama yang diinterogasi adalah Linda. Dari kesaksian Linda bahwa Richard datang lebih awal ke pesta tersebut untuk membantu pihak catering. Namun dari kesaksian pihak catering, Richard tidak membantunya dan mendengar dirinya bertengkar dengan Harlan. Dari kesaksian Richard, ia melihat Walt memaksa Harlan untuk mengadaptasi bukunya agar mendapatkan lebih banyak uang, namun Harlan menolak ide tersebut dan memecatnya. Namun saat ditanyai masalah tersebut pada Walt, ia mengelaknya. Dari kesaksian Walt, ia melihat Ransom bertengkar dengan Harlan, namun tidak jelas mengenai hal apa lalu pergi dari pesta tersebut. Dari kesaksian Johnny mengatakan Harlan membayarkan uang sekolah Meg langsung ke dirinya. Namun dari kesaksian Meg, uang sekolah tersebut langsung dikirim ke sekolahnya. Setelah interogasi beberapa orang, para detektif tersebut istirahat. Waktu istirahat, detektif Elliot menyimpulkan bahwa ini hanya bunuh diri biasa. Namun, detektif Blank mengatakan ada yang menyewa dia dengan mengirim seamplop uang dan koran atas kematian bunuh diri Harlan, sehingga ia menyimpulkan ada tindak kriminal. Oleh sebab itu, ia disewanya. Saat mereka sedang asik berdebat, mereka bertemu dengan Martha dan mengetahui jika Martha akan muntah saat berbohong. Di sini kita flashback, di mana kita diperlihatkan bahwa Martha sedang mengeluarkan 2 obat botol untuk diberikan kepada Harlan. Namun, Martha secara tidak sengaja obat tersebut tertukar sehingga memberikan Harlan morfin sebanyak 100 mg yang seharusnya 3 mg yang akan mengakibatkan Harlan meninggal pada 10 menit kemudian. Namun, saat Martha mencari obat penawarnya, obat penawar tersebut hilang. Ketika Martha hendak memanggil ambulan, dicegah oleh Harlan karena tidak akan sempat. Lalu Harlan menyuruh Martha mengikuti arahannya. Martha disuruh pamit dari rumah Harlan, pergi dan kembali melewati pintu samping rumah Harlan. Lalu masuk melewati sebuah jendela rahasia yang ternyata itu adalah pintu. Lalu, setelah masuk, Martha pun berpura-pura menjadi Harlan dengan mengenakan baju Harlan dan turun agar terlihat oleh Walt yang sedang sebat di teras rumah. Setelah itu, Martha pulang melewati pintu rahasia tersebut. Saat selesai memberikan arahan kepada Martha, Harlan bunuh diri menggunakan pisau. Dengan berat hati, Martha pun mengikuti arahan dari Harlan supaya lolos dari tuduhan pembunuhan. Namun saat diinterogasi, Martha hanya bercerita bahwa ia membawa Harlan bermain dan memberikan obat lalu pulang. Detektif Blank pun meminta Martha untuk ikut dalam investigasi pada sekitar rumah Harlan karena detektif Blank percaya akan kebaikan hati Martha. Keesokan harinya, detektif Blank, Elliot, Wagner, dan Martha pun melakukan penyelidikan di sekitar rumah Harlan. Saat melakukan investigasi, Martha berusaha menghilangkan bukti-bukti dari para detektif. Namun, detektif menemukan sebuah kayu yang patah menuju jendela yang digunakan Martha masuk. Di sini pun akhirnya detektif Blank
mengetahui adanya pintu rahasia dan ada yang pernah menggunakannya. Scene pun berganti pada berkumpulnya para keluarga untuk bersiap pembacaan wasiat Harlan. Ternyata hasil wasiat tersebut adalah seluruh harta milik Harlan jatuh ke tangan Martha. Seluruh keluarga langsung tak percaya dan membuat gaduh. Di sisi lain, Ransom hanya tertawa lalu pergi. Seluruh keluarga Harlan memaki Martha dengan kata-kata kotor. Detektif Harlan pun menyuruh Martha pergi. Saat berusaha pergi, namun mobil Martha tak bisa dihidupkan. Tiba-tiba datang Ransom untuk menolong dirinya. Martha pun pergi bersamanya. Saat berdua dengan Ransom, Martha pun bercerita semua tentang yang dilakukan olehnya, termasuk cara dia berusaha lolos dari tuduhan pembunuhan. Namun, di sini Ransom tidak melaporkan Martha. Padahal jika ia melaporkan kesalahan dosis obat yang diberikan Martha kepada Harlan, maka warisan yang diwariskan kepada Martha batal. Karena aturan warisan tersebut, warisan akan batal diberikan kepada ahli waris jika ahli waris ketahuan sengaja atau tidak sengaja membunuh sang pemberi waris. Ransom di sini malah membantu Martha agar tidak ditangkap polisi dan tidak memberitahukan yang dilakukan Martha. Lalu scene berganti, di mana Martha mendapatkan sebuah surat dengan tulisan "Aku tahu perbuatanmu" yang dituliskan pada kertas hasil tes Harlan. Namun hasilnya telah dihapus. Martha pun bercerita pada Ransom. Ransom pun menyimpulkan bisa saja ini adalah bukti hasil overdosis Harlan. Lalu scene berganti pada lab yang meneliti hasil Harlan dengan bangunan lab yang sudah terbakar hangus dan sedang diinvestigasi oleh detektif Blank. Martha dan Ransom pun pergi ke lab tersebut dan menemukan lab sudah terbakar, namun naas ia dilihat oleh detektif Blank. Akhirnya terjadi kejar-kejaran antara Martha dan para detektif. Martha mendapatkan email dari seorang yang tak dikenal dengan memberikan sebuah alamat. Ransom dan Martha berusaha ke alamat tersebut untuk melenyapkan bukti lab, namun sayang ia tertangkap oleh detektif Blank. Ternyata detektif Blank hanya menangkap Ransom karena dari kesaksian sang ibu Harlan, ia melihat Ransom menaiki tangga dan menuju pintu rahasia tersebut. Lalu Elliot dan Wagner membawa Ransom sedangkan detektif Blank bersama Martha. Saat di tengah jalan, Martha meminta izin kepada detektif Blank untuk pergi mengambil barang. Namun, ternyata Martha pergi ke tempat alamat pada email tersebut dan menemukan Fran yang sedang sekarat. Fran adalah asisten rumah tangga keluarga Harlan. Saat sekarat, Fran pun memberitahu letak salinan lab tersebut. Martha pun panik dan memanggil polisi untuk menolong Fran. Lalu detektif Blank mengetahui hal tersebut, sehingga Martha pun terpaksa menceritakan semua yang dilakukan hingga overdosis Harlan akibat dirinya. Martha pun mengambil hasil salinan yang berada di rumah Harlan yang telah disimpan oleh Fran dan diberikan kepada detektif Blank tanpa membacanya. Akhirnya, Martha pun memutuskan akan jujur kepada seluruh keluarga Harlan. Saat ingin mengatakan semuanya kepada keluarga Harlan, detektif Blank pun menahannya saat membaca hasil lab tersebut. Lalu detektif Blank memaki seluruh keluarga Harlan dan mengatakan bahwa Harlan adalah bunuh diri serta membawa Martha pergi ke sebuah ruangan. Lalu datang detektif Elliot dan Wagner yang bingung apa yang dilakukan detektif Blank. Detektif Blank menyuruh Wagner memanggil Ransom datang ke ruangan tersebut. Oke, siap-siap Anda dengarkan karena di sini semua masalah keluarga Harlan terbongkar. Detektif Blank menjelaskan bahwa dirinya disewa sebelum wasiat dibacakan. Berarti yang menyewa dirinya tahu wasiat tersebut sebelum wasiat dibacakan. Dan ia juga tahu bahwa ada sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Martha. Dia mengatakan bahwa Ransomlah dalang dari semua kekacauan ini dan menyewa dirinya. Kesimpulan tersebut didapat oleh kesaksian Jacob yang mendengar pertengkaran Harlan dan Ransom mengenai wasiat. Dan detektif Blank berkesimpulan bahwa Harlan memberitahu semua isi wasiat tersebut. Detektif Blank terus menjelaskan bahwa Ransom pergi setelah pertengkaran tersebut dan kembali lagi lewat pintu rahasia seperti yang dilakukan Martha. Ransom menukar kedua obat Harlan dan mengambil penawarnya.
Lalu Martha tidak percaya, sehingga detektif Blank menaruh 2 obat dengan ditutup mereknya dan menyuruh Martha mengambil morfin. Secara tak terduga, Martha mengambil morfin karena ia tahu bentuk cairan morfin tersebut. Dengan penjelasan tersebut diketahui bahwa ternyata Martha memberikan dosis yang tepat. Detektif Blank mengatakan dengan berat hati bahwa Harlan memang mati bunuh diri kepada Martha. Lalu detektif Blank lanjut menjelaskan bahwa kau kaget karena keesokan harinya Harlan diberitakan mati bunuh diri, bukan mati akibat Martha. Sehingga kau menyewaku karena kau tahu bahwa Martha lah yang bersalah. Lalu Ransom berusaha menghilangkan alat bukti, yaitu botol yang telah ditukar. Ransom melakukan saat seluruh keluarga datang ke pemakaman Harlan. Namun saat Ransom sedang menghilangkan barang bukti dilihat oleh Fran. Akhirnya Fran mendapatkan hasil uji lab Harlan dari sepupunya yang bekerja di lab tersebut. Fran pun tidak mengerti atas hasil lab tersebut, namun jika Ransom salah, maka Ransom akan panik sehingga ia mengirim hasil lab pada Ransom. Namun, Ransom tidak panik karena ia tahu hasil labnya akan membuat wasiat pada Martha dibatalkan. Namun saat mendengar pengakuan Martha, ia tahu bahwa Martha tidak salah memberikan obat tersebut dan hasil uji lab yang membuktikannya. Sehingga ia membuat rencana, yaitu menyuruh Martha untuk tidak memberitahu hal tersebut kepada keluarganya. Lalu, langkah pertama Ransom membakar lab untuk menghilangkan sebuah bukti yang membuat Martha tidak bersalah. Langkah kedua, ia mengirim hasil lab yang dikirim oleh Fran kepada Martha dan mengirim email tempat bertemu yang dijanjikan oleh Fran. Lalu ketiga, sebelum Martha tiba, Ransom bertemu dahulu dengan Fran dan membunuhnya serta membakar hasil uji lab tersebut. Setelah semua telah siap, Ransom membimbing agar Martha ke tempat Fran dan Ransom memanggil polisi. Sehingga Martha ditangkap dengan alasan pembunuhan Fran dan Harlan. Namun semua itu jadi tidak berhasil karena Ransom harus diinterogasi saat kejar-kejaran bersama detektif Blank. Saat detektif Blank menjelaskan panjang lebar, tiba-tiba Martha mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Fran selamat. Detektif Blank mengatakan cerita Fran akan membuat Ransom masuk dalam penjara. Ransom pun dengan emosi mengatakan, Fran memang aku yang bunuh, tapi kenyataannya tidak mati, sehingga aku hanya dituntut percobaan pembunuhan, pembakaran gedung, dan tuntutan lainnya. Dengan pengacara hebat, aku bisa cepat bebas sambil menatap Martha. Tiba-tiba Martha muntah di wajah Ransom. Di sini kita tahu bahwa Martha telah berbohong, dan yang ternyata Fran sudah meninggal dan perkataan Ransom telah membunuh Fran direkam oleh Wagner. Ransom pun ditangkap oleh Wagner. Di akhir film, kita diperlihatkan Martha meminum dengan sebuah cangkir yang bertuliskan rumahku, aturanku, kopiku. Oke, segitu aja alur cerita Knives Out. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. See you!